Nazar banget nih, depan kalian nih 1254 orang yang nonton. Doakan aja dia pakai baju oranye pokoknya ke masjid, masjid di apa di Kalbar atau di Palembang. Aku akan nazar. Manjat pohon dong, kibarkan bendera. Ini lagi dibahas yang bakal pakai baju oranye. Dia kan udah disimpan tuh videonya. Dia bilang nggak akan dipenjara katanya. Kita lihat sebanyak apa uangnya sampai dia tidak akan dipenjara. Sampai kalau misalkan memang dia ngerasa uangnya banyak atau mungkin dia bisa membeli hukum. Seberapa kuatkah kamu? Seberapa kuat orang di balik kamu? Seberapa banyak uang kamu hingga kamu bisa berbicara, berkata kalau kamu tidak akan dipenjara? Apakah kamu dapat membeli hukum? Masih ada videonya, semuanya udah di-save ya. Semuanya udah ada. Jadi di saat dia mau ngelak nggak bisa. Udah banyak banget videonya. Videonya udah kita save, udah kita simpan semuanya di dalam satu flash disk, di handphone juga ada. Semua bukti-bukti kejahatannya sudah di-print, sudah dimasukkan dalam flash disk. Kak, nanti Opung masuk kamar cewek apa cowok? Nggak tahu sayang. Kayaknya dapat kamar khusus deh. Kalau kamar laki-laki dia seneng, kan? Seneng dia di penjara, tapi dia tetap bisa nges-nges, bisa ngeu-ngeu gitu. Kalau di kamar pewong, takutnya dia nanti jadi lesbong gitu kan. Jadi kayaknya mungkin dia udah masuk ke penjara khusus gitu. Karena dia tuh bakal kena pasal-pasal berlapis ya. Pasal pembuatan laporan palsu itu. Terus fitnah. Terus pencemaran nama baik, penghinaan, bullying. Banyak banget. Berlapis-lapis. Porno aksi ya. Yang dia live, pentilnya diliatin, bener-bener diliatin. Itu. Terus dia angkat rok sama dia live sama ini. Siapa yang best yang yang Encong Medan itu yang teteknya besar, patenya besar. Nah, dia live kan angkat baju gitu kan. Itu semuanya, ada semuanya. Masukin kamar jenazah aja. Aku tidak berkomentar apapun. Aku pun posting di story support dia itu 2 hari setelah itu. Jadi hari ini dia ke Tenjes, aku udah tahu karena aku ditelepon sama Alin. Tapi aku nggak posting di story, aku nggak posting apapun karena memang aku kan udah nggak suka sama dia gara-gara dia nipu aku yang buat PT itu. Jadi aku emang udah ngindarin, udah nggak mau sebenarnya, aku nggak mau ngucapin apapun, nggak mau support dia gitu loh. Malah seneng gitu kan dia dapat karma itu. Cuma ya udahlah karena memang posisinya waktu itu kita masih berteman, ya udah aku mau nggak mau karena kata Natalia kasihlah dia support gitu loh, kasihlah dia support. Oh ya udah,
tertipu nih, mereka semuanya nih tertipu sama dramanya dia gitu. Ya udah akhirnya aku buat story, aku support dia. Aku bilang yang kuat ya Pung, bilang kayak gitu, yang kuat ya Pung, cuma kayak gitu doang. Itu doang. Jadi aku udah 2 hari setelahnya baru aku buat story. Kak Gaby waktu itu kalau nggak salah di Bali. Iya, aku di Bali sayang. Itu kan pas udah corona kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah corona pas bulan 4 ya, apa bulan 5 sih? Aku lupa deh. Kayak bulan-bulan gitu deh. Ikut patungan Kak? Enggak. Sebagai saksi palsu bisa keseret juga. Laporan perdata iya. Aku tidak ada bersaksi sama sekali. Tidak ada bersaksi, tidak mau bersaksi dan tidak mau membela dia juga gitu. Karena memang pada saat itu memang aku udah benci sama dia. Tapi memang aku masih dalam konteks wajar gitu loh, bencinya ya udahlah gitu kan. Karena yang dari PT harusnya 8 juta, dia markup harga PT itu 50 juta gitu. Jadi markupnya itu gila-gilaan banget. Kalau lu markup 20 juta sih masih oke lah, masih worth it ya. Mungkin lu mau ngambil untung gitu. Tapi kan di saat itu kan gue masih di hire sama manajemen lu, tapi lu markup PT itu dari 8 juta jadi 50 juta. Jadi aku berpikir ini bukan bisnis gitu. Ini bukan bisnis, tapi ini benar-benar yang kayak lu manfaatin gue gitu. Ya, namanya juga positive people. Positive people guys. Ingat, kalian itu harus jadi orang positive people. Orang sama people kan setahu gue kan sama ya. Cuma bedanya people bahasa Inggris, orang bahasa Indonesia. Tapi ya udahlah, dia bilang katanya Opung ini pengen jadi orang yang positive people. Ya udah. Walaupun agak bingung ya. Udah orang positive people. Mungkin dia mau ngomong orang yang positive vibes mungkin ya. Tapi dia bilang orang positive people. Oke, gak apa-apa. Suka-suka dia lah. Yang penting dia bahagia pokoknya. Ya, pokoknya kalian tuh semuanya follower Gaby, ya yang Gaby cintai dan Gaby sayangi, kalian tuh harus jadi positive people. Karena kalau kalian nggak positive people, takutnya kalian positif hamil. Positif corona coy. Ya, harus jadi orang yang positive people. Positive people, negatif Omikron, positif hamil. Nah, gitu. Jangan mau damai, nggak akan. Aku nggak akan pernah. Aku udah bilang sama Mak Talia, aku udah bilang sama Kak Fit, aku udah bilang sama Niki, aku nggak akan pernah mau berdamai sama dia. Nggak apa-apa positif hamil. Iya, makanya aku bilang kalian tuh harus jadi positive people, negatif Omikron, positif hamil. Apalagi yang mungkin sampai saat ini mendambakan kehamilan, aku doakan ya kalian positif hamil, amin ya robbal alamin. Yang penting jangan positif Omikron, jangan positif corona. Udah, biar selesai ini corona di Indonesia, biar kita bisa
liburan kemana-mana tanpa perlu PCR atau antigen atau swab-swab dan lain-lain, biar nggak ada lagi drama-drama koronces gitu kan, biar kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, liburan kemana-mana lagi. Benar nggak positive people? Sama-sama sayang. Jangan mau berdamai sama positive people. Anjing. Halo. Orang positif, orang kaget. Maksudnya apa sih? Hello positive people, hello positive people. Pokoknya kalian tetap harus jadi positive people ya. Kalian pokoknya harus tetap jadi orang positive people. Orang positive people, negatif Omikron, negatif Koronces, positif Hamidun. Nah, positif sukses, positif nikah, positif lulus kuliah. Nah, kayak gitu. Positif jadi orang kaya. Nah, kayak gitu. Kalau kakek, ya, positif tersangka. Positif penjerong. Amin. Ya robbal alamin. Asal jangan positif sempel. Oh, gila artinya. Positive people lagi positif panik. Positive people lagi panik guys. Dia lagi panik banget itu. Dari storynya dia, nada suaranya, nada suara orang panik. Mukanya dia, muka orang panik kurang tidur. Mukanya langsung longsor gini nih. Iya, kalau opung kan kayak gini. Ya, suaranya udah bergetar-getar, udah ngebas, mukanya udah longsor karena kurang tidur atau nggak tidur sama sekali. Longsor mukanya, udah begini, kotak-kotak, begini-gini, nih, ya, begini-gini, jakunnya udah keluar. Kalau misalkan kalau encong kan kayak gitu. Kalau encong itu kalau kurang tidur atau nggak tidur, mukanya pasti kayak laki, pasti kayak laki. Nah dia itu kayaknya udah berapa hari tuh, berapa hari kurang tidur atau berapa hari nggak tidur, jadi mukanya longsor gini-gini mukanya, kayak gini mukanya, longsor mukanya. Nggak bakalan bisa tidur, iya pasti itu nggak akan bisa tidur. Dia udah berapa hari tuh. Pokoknya kalian tetap harus jadi positive people ya. Karena jadi orang yang positive people itu perlu ya. Perlu sayang. Walaupun drastis perubahannya jadi orang positive people itu. Habis ngamuk-ngamuk tiba-tiba nggak nyampe 1 bulan langsung ya langsung kalem. Positive people itu namanya ya. Kayak doakan kalian jadi orang positive people. Ya, mudah-mudahan kalian bisa berubah dalam waktu hitungan minggu, nggak nyampe 1 bulan, berubah jadi Power Rangers, jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Spiderman, jadi apa lagi? Encong Man, jadi Opung Man, ya kayak gitulah pokoknya. Gue doakan. Menjamkan mata karena mikir, iya benar banget.
Kan. Kasihan loh. Katanya dia udah menitipkan semuanya sama kucingnya. Apa yang mau kamu titipin? Mobil masih kredit 5 tahun. Belum lunas. Emang kucing bisa gitu bayar cicilannya? Kan? Apa lagi yang mau dititipin? Ruko kontrakan itu. Ruko kontrakan. Emang kucing nanti bisa gitu bayar ruko kontrakan? Apalagi yang mau dititipin? Sirup hari raya yang gak laku sama sekali. Dan body lotion tepung itu, tepung terigu. Mau dititipin gimana? Jadi inget dia maki-maki pas live sama transgender di luar negeri. Iya, sama Maulan. Jadi yang mau dititipin apa gitu? Body lotion tepung, sirup hari raya, mobil kreditan 5 tahun belum lunas, ruko sewaan, atau deal-deal. Dia punya banyak banget deal-deal. Tahu ya? Deal-deal, kenti-kentian. Dia punya banyak. Apa yang mau dititipin? Terus tas kremes satu doang yang eslong. Yang sisanya pelsong. Belinya di Grand Bazaar Turki. Apalagi yang mau dititipin? Kakak Gebi keren sekali. Apa sih? Jadi apanya yang mau dititipin? Kalau dia ketengkong juga kan, kalau misalkan kayak vonisnya berapa tahun, otomatis kan dia pasti butuh uang jajan, butuh uang makan untuk di dalam kayak gitu. Nah, dari mana mau dapat duit itu? Mau nggak mau kan nanti si kucing selingkuh sama home pimpa lain, terus barang-barangnya dia dijual-jualin. Ya, barang yang secondnya dijualin, barang yang pelsongnya dijualin kalau ada yang mau beli gitu kan. Barang eslongnya satu doang itu mau nggak mau dijual gitu. Ya udahlah ya, kasihan sih, cuma yang mau gimana gitu kan. Dia nantangin terus. Coba kalau dia nggak nantangin, kita juga bodo amat, karena dia nantangin terus gitu loh. Kapan nih gue dipenjerong? Gue nggak akan dipenjerong. Gue nggak takut dipenjerong katanya. Gue nggak takut sama Polela. Nggak ada panggilan Polela. Gue nggak akan pernah dipenjerong. Gue nggak pernah takut dan lain-lain. Pas udah panggilan polisi udah 2 kali ya. Tinggal nunggu Alin lagi nih, saksi terakhir ini, gitu kan, untuk di wawancara yang kedua. Udah langsung menciut. Karena kan prosesnya dia udah tahu tuh. Setelah saksi terakhir ini, itu akan penetapan apa. Karena aku kan udah di BAP 2 kali. Aku udah 2 kali BAP. Matalia udah di BAP 2 kali. Kapitri udah di BAP juga 2 kali. Terus Alin baru 1 kali. Nah ini Alin pulang, nanti Alin langsung di BAP untuk yang kedua kali. Terus apa lagi ya saksinya ya? Banyak saksinya. Saksinya tuh banyak. Guys, gini ya, gua kasih tahu ya. Kalau lo beli barang KW di Grand Bazaar Turki, itu 95% mirip asli. Plek ketiplek, ada kardusnya, ada sertifikatnya, ada struk pembeliannya, semuanya ada. Semua ada, bener-bener 95% mirip asli. Tas Hermes di sana itu 10 jutaan. Harganya 10 jutaan yang pelsong ya. Semuanya lengkap. Lu dapat dus, lu dapat paper bag, lu dapat sertifikatnya, lu dapat struk pembelian seolah-olah beli di counter Hermes, semuanya dapat. Ya, di Grand Bazaar Turki. Betul kayak Ori itu. Kalau orang yang pernah ke Turki dan orang tahu Grand Bazaar pasti tahu. Berarti KW-nya Turki bagus ya Kak? Bagus banget. $9,8 juta kata teman. Iya pokoknya sekitar segitu sampai 10 jutaan. Plek ketiplek atau ke iya benar-benar plek ketiplek, karena benar-benar 95% mirip asli. Dia ada barcode-nya juga, semuanya ada.
Makanya yang kemarin aku share itu, WhatsApp-nya apa semuanya itu, temenku itu salah satu supplier barang-barang KW dari Turki, dari Grand Bazaar. Jadi dia belanja di Grand Bazaar, dia kirim ke apa? Ke sosialita-sosialita, ke artis-artis, bahkan bukan hanya di Indonesia aja ya. Sosialita dari luar negeri juga banyak yang pesan sama dia. Makanya kayak kebanyakan kayak cewek-cewek plat R gitu dari Rus-Rus, dari Ukraine, dari mana, mereka itu pergi ke Turki belanja kayak gitu, barang KW-KW. Terus menter-menternya nanti pas pergi ke Dubai atau pergi ke Indonesia pakai barang-barang Pelsong itu. Karena memang nggak kelihatan sama sekali Pelsong, 95% mirip Eslong. Gitu. Ani-ani di Turki juga pakainya KW karena emang satu banding satu, bener tuh, bener banget karena memang 1:1. Tapi temanku nggak ya, Emma ya. Kalau Emma di sana aku saksi hidup karena lakinya itu punya company besar banget. Jadi kayak Indomaret gitu loh, kayak Indomaret tapi di semua mall tuh ada, terus di banyak tempat-tempat tuh ada lakinya dia. Jadi emang sekaya itu. Jadi barang-barang Emma itu semuanya eslong. Tapi dia nggak punya Hermes, dia dia punya apa namanya Dior, Gucci dan lain-lain kayak begitu. Tapi emang itu eslong semuanya karena emang lakinya keong banget malah. Kak, kok dia bisa kenal sama orang-orang kaya? Dia penjilat, sayang. Jadi dia tuh kalau misalkan kayak aku punya teman ini, kenalin lah dulu ya. Aku mau pergi ke Singapura ketemu sama Simbian. Kalau kalian tahu Simbian Chua, itu adiknya Jamie Chua, ya. Mungkin kalian tahu Jamie Chua itu salah satu Asian Rich, ya. Asian Rich. Jadi dia bukan lagi Singapore Rich, tapi dia Asian Rich. Jamie Chua itu salah satu sahabatnya Bunda Maya. Banyak pokoknya artis-artis internasional sahabatan sama dia. Salah satu kolektor ya, kolektor Hermes terbesar di Asian, Jamie Chua. Nah adiknya Simbian Chua itu temen deketku. Nah aku mau pergi, aku kan nggak, dia bilang ikut dong, katanya ikut dong kenalin sama dia. Jadi dia itu selalu kayak begitu. Kalau kita punya teman siapa, teman orang kaya, dia tuh selalu pengen mepet ke kita, pengen minta kenalin sama orang itu gitu loh, supaya dia kenal, nanti pura-pura baik, pura-pura deket, nanti tukar-tukaran Instagram lah, tukar-tukaran nomor handphone seperti itu, terus dipepet terus sama dia. Dulu Citra juga kayak gitu. Citra itu pertama kali tuh aku udah lama jadi jadi brand ambasadornya dia gitu loh. Sama Citra kan juga kayak begitu, Citra Insani. Nah yang dihina-hina sama dia, yang owner BYC. Padahal Citra itu real kaya loh. Citra itu udah bangun 4 apa 5 masjid di Sulawesi Selatan. Masjid loh, bukan musola. Dia ngebangun masjid. Dikatain katanya lekong Citra itu katanya apa namanya Gembelitawati. Padahal Citra itu mobilnya mobil ada Ferrari, BMW apa Mercy, Ferrari, Alphard, sama apa lagi di mobilnya di Sulawesi itu terpajang di garasi, nggak pernah dipakai. Dikatain lakinya Citra Gembelita katanya. Kan kayak gitu. Citra juga dipepet-pepetnya sama dia, disuruhnya buka klinik. Dokter Oki dijelek-jelekin sama dia. Dokter Oki boleh nih ya, sumpah demi Allah nih ya, dia boleh-boleh maksa Citra suruh sewa rumah di sebelah klinik Dokter Oki. Bener-bener sebelah klinik Dokter Oki. Jadi saking dia dendamnya sama Dokter Oki, dia pengen ngancurin Dokter Oki, dia maksa Citra bikin klinik di situ. Jadi Citra dipaksakan, udah gitu akhirnya Citra sadar kan. Awalnya Citra oke. Mau disetir sama dia kan, tiba-tiba dia ngasih rate ke Citra itu untuk bikin klinik interior itu berapa miliar gitu. Dan sementara Citra ini kan
rumahnya dia juga di Sulawesi bagus, dia apa namanya bangun bangun beberapa masjid gitu kan di Sulawesi Selatan gitu kan. Jadi dia tahu banget namanya bahan-bahan untuk bangunan, interior dan lain-lain gitu loh. Nah, Citra ini mau suruh abangnya apa adiknya untuk ngurusin desainnya dan interiornya gitu loh. Tapi si Opung nih nggak mau. Si Opung pengennya harus dia yang ngurus semuanya. Karena dia apa? Karena dia mau nyukai uang itu. Jadi misalkan kayak gini, bisnisnya, misalkan dia bilang sama Citra berapa waktu itu berapa M ya? 2 M apa berapa gitu. Aku lupa deh. Nah, misalkan 1 M lah ya, 1 M. Itu padahal kayak misalkan kayak dia bayar interior itu cuma misalkan 500 juta. Berarti 500 juta itu masuk ke tangannya dia. Ya, jadi dia sisanya itu masuk ke tangannya dia. Sama kayak yang aku bikin PT. Aku bikin PT 8 juta, dia bilang 50 juta. Jadi 42 juta masuk ke tangannya dia. Oh, korupsi. Bukan korupsi. Sebenarnya itu bukan korupsi sebenarnya. Dia markup. Ya, markup benar nih. Markup harga. Sebenarnya bukan korupsi. Dia markup harga, tapi yang nggak masuk akal. Paham nggak sih? Yang nggak masuk akal. Jadi dia mau ngambil untung. Kalau orang ngambil untung 50 sampai 100 juta, it's okay gitu kan. Misalkan kayak dari 500 juta, dia markupnya jadi 600 juta, 100 juta dia masuk kantongnya, it's okay. Itu masih okay. Tapi kalau markupnya gila-gilaan, itu udah parah gitu. Sama kayak aku bikin PT 8 juta, dia markupnya jadi 50 juta kan gila-gilaan. Bukan lagi 50% gitu loh. Bukan 50% lagi, bukan 20%, bukan 25%, bukan 30%. Tapi udah nggak tahu itu berapa persen. Kayak begitu, guys. Beda, calo tuh gini. Bukan calo, jadi dia tuh maksa Citra tuh harus buka klinik di sebelah kliniknya Dokter Oki. Nah, Citra itu nggak mau interior yang mewah-mewah, tapi dia suruh harus interior mewah, pakai desain interiornya Syahrini. Nah, sementara akhirnya Citra ini kan bukan orang bego. Citra kan udah ngerti kan untuk interior, untuk bahan bangunan dan lain-lain. Nah, akhirnya Citra itu nggak kok kayak nggak make sense gitu. Dan akhirnya Citra cari tahu sendiri itu berapa harga untuk desain interior itu. Ternyata dia markup gila-gilaan. Akhirnya Citra cancel untuk buka klinik. Akhirnya dia langsung, itulah makanya kenapa abis Citra cancel gak jadi Citra buka klinik. Karena Citra udah tahu dia mau nipu Citra. Dia kan masih kontrak tuh. Dia masih kontrak sama brand ambassador sama Citra. Nah, Citra mau stop dia. Citra mau stop, minta balikin duitnya. Karena kan dia tidak profesional dong. Udah gitu dia gak mau. Dia tetap posting di story, promosiin ini Beb YC gini. Diliatin botolnya gini. Kayak gitu. Siapa yang pernah lihat dia kalau misalkan dia posting story produk BYC. Kayak gitu kan? Jadi kayak begitu, karena dia nggak mau balikin uang Citra. Jadi Citra itu udah bayar ke dia itu waktu itu kalau nggak salah 200 juta untuk brand ambassador, tapi dia tidak profesional sama sekali. Ya kan? Tuh, ya banget. Pada tahu kan? Nah, udah gitu, karena dia sakit hati sama Citra dijelek-jelekin sama dia. Dibilangnya Citra demen sama kucingnya dia. Dibilangnya Citra katanya lekongnya Gembelitawati. Pokoknya macam-macam difitnahnya. Macam-macam difitnahnya Citra. Gara-gara dia nggak jadi tuh. Dia udah seneng banget katanya kalau misalkan jadi Citra buka klinik nih, dia bilang kayak gitu kan. Opung mau beli rumah. Dia ngomong sama kita, kalau jadi Citra buka klinik nih, Opung mau beli rumah. Lu make sense nggak? Kalau sampai dia beli rumah, berarti kan dia markupnya gila-gilaan dong. Dan dia waktu itu, ya BYC, dan dia waktu itu maksa Citra. Kalau gue jadi PR di sini, gue minta ruangan 1 ya. Gue nggak mau ya kayak Stasia ya, kelantang kelinting jalan-jalan nggak punya ruangan. Ngomongnya kayak begitu. Iya, katanya Gebelita Arab katanya. Ngomongnya kayak begitu. Lu owner bukan, manajer bukan, general manager bukan ya.
Lu hanya public relation, mau dijadikan public relation sama Citra, tapi lu minta ruangan sendiri. Lu minta ruangan sendiri lengkap dengan meja, dengan apa? Dengan sofa di ruangan kerja lo. Lu GM, lu manajer, minta ruangan sendiri, dan ruangannya dia minta paling bagus lagi, yang di atas ada balkonnya dan itu paling besar. Minta satu ruangan. Tanya Citra tuh, tanya Alin tuh, tanya Matalia tuh, saksi hidup semua. Jahat guys, makanya sekarang itu dia itu udah kena karmanya. Jadi segala apa yang dia katakan, dia posting, dia itu rata-rata tuh fitnah semuanya. Memang ada kayak misalkan kayak dari 10 cerita dia, mungkin 1 atau 2 yang benar-benar ada real. Tapi 8 itu bumbu. Ya, 8 itu bumbu. Dia membuat cerita, dia membuat skenario, dia membuat drama seolah-olah itu fans-fans dia yang dong-dong itu percaya gitu loh. Karena kan fans-fans dia kan rata-rata dong-dong kan, yang ininya nggak ada gitu loh. Yang apa namanya, yang dong-dong yang percaya aja apa kata dia gitu. Jadi dia membuat skenario dan membuat cerita seolah-olah itu kita seperti ini, kita seperti itu gitu loh. Untuk membuat tipu muslihat. Yang Alin katanya di fitnah, katanya laki Alin gak kerja, Alin miara lakinya, laki Alin tuh gembelita, Alin tuh keluar negeri ngelontong, padahal Alin itu punya rumah mertuanya di sana di Eropa. Kalau ke Eropa pun selalu sama suaminya, ke Dubai pun sama suaminya. Dia punya ruko juga hasil nipu dong kak. Dia nggak punya ruko sayang, itu sewa. Itu sewa. Itu bener-bener sewa. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama orang Singkawang. Kalau aku nih ya, aku nggak perlu ngomong tinggi. Aku punya 4 ruko di Singkawang yang baru aku beli. Udah bukan baru sih, udah setahun lebih. Setahun lebih. Aku beli ruko yang sekarang itu lagi diurus semuanya, itu lagi mau dibikin kafe, dibikin salon di situ juga. 4 ruko aku beli, itu baru namanya punya ruko, nggak hasil nipu. Kalau dia itu sewa. Awas didekongin mak sama kakek. Aku mah nggak tidur di kasur, aku tidur di lantai. Alin kerja apa sih kak, kok keluar negeri terus? Lakinya kaya ya, lakinya berduit. Jadi di saat dia pergi ke luar negeri, itu ya sama lakinya terus. Dia pergi ke Eropa, keliling Eropa, dia pergi ke Dubai, dia pergi ke Turki, dia pergi kemanapun, ke Maldives, kemana lagi. Dia pergi itu sama lakinya dia. Lakinya berduit. Kalau gua punya laki berduit ya, punya laki kaya, punya laki berduit, gua ajak laki gua belanja terus, traveling terus. Ya iyalah. Kalau kita punya laki sendiri ngapain? Laki kita sendiri kok, bukan laki orang lain. Kenapa tidur di lantai? Iya, kalau tidur di lantai itu nggak akan bisa masuk santet, Mak. Jadi orang mau ngedukunin kita kayak apapun, orang mau nyantet kita kayak apapun, itu nggak akan pernah bisa masuk. Makanya aku tidur itu di kasur setipis ini. Sebelahku harus ada sapu lidi. Kasur penonjokan gimana? Itu kasusnya dia itu berjalan ke Nikita, itu kasus itu. Kasus fitnahan dia ke Niki itu. Nih kan, tuh. Kalau orang pintar itu pasti tahu. Berarti karena dia beli barang KW. Iya, dia beli di Turki. Yang waktu dia ke Turki itu, dia belinya di Grand Bazaar. Biar dianggap dia cucok, pergi ke
Karena dia kan ke Dubai kan keluar masuk mall aja tuh. Ini ada cerita lucu. Cerita lucu banget. Jadi waktu ke Dubai, itu kan dia masuk ke counter Hermes kan. Masuk ke counter Hermes. Itu dia tidak beli apa-apa. Dia hanya cuci tasnya. Tasnya yang Hermes itu yang satu. Itu memang asli itu. Ya memang asli. Itu dia hanya masuk ke ke toko Hermes, story buat story, tapi dia nggak ada story belanjaan kan, dia nggak ada story belanjaan, dia hanya story toko Hermes. Itu dia nyuci tas Hermesnya, ya, yang waktu di Dubai. Dia masuk ke counter Hermes, memang masuk ke counter Hermes yang dia story, tapi dia tidak beli apapun. Dia hanya nyuci tasnya yang ada kegores dikit aja di situ. Nah, waktu pas ke Turki, biar seolah-olah dia pergi ke luar negeri, dia belanja, dia punya banyak duit, dia belilah tas KW di Grand Bazaar itu. Seolah-olah itu tas dia beli baru waktu di Dubai. Ya, padahal tidak sama sekali beli tas apapun masuk ke counter Hermes. Lihat aja, dia kan kalau masuk ke counter apapun pasti story kan? Story pembayaran story, mencet pin story, tas apa beli yang apa yang dibelinya story, pasti kayak begitu kan? Coba kalian lihat, waktu dia pergi ke Dubai, dia nggak ada story beli apapun, dia hanya story Hermes kan? Tidak ada story belanjaan apapun. Jadi dia masuk ke Hermes, cuma bersihin tasnya dia, terus dia beli tas KW itu di di Turki. Terus pulang ke Indonesia baru dia unboxing. Dia unboxing dia nggak ngetek Hermes sama sekali. Nah, dia beli unboxing itu seolah-olah waktu dia di Dubai masuk ke counter Hermes itu dia beli tas itu. Padahal tidak sama sekali, itu dia beli di Grand Bazaar Turki dan itu KW. Jadi kalau tas KW di Grand Bazaar Turki itu 95% mirip asli. Ada kardusnya, ada paper bagnya, ada sertifikatnya, ada ada barcode-nya. Itu benar-benar mirip asli. Dia kalau apa ngetek tempat dia di mana berada benar. Kalau orang pintar pasti tahu. Makanya sebenarnya lucu. Terus di Dubai. Aku mau bahas lagi nih ya. Mumpung ya, lagi semangat untuk membahas dia. Di Dubai. Dia itu kan ikut travel agent. Tapi pas sampai tuh benar kata Cicak. Dia ikut travel agent, sampai di Dubai dia terlantar. Dia dikasih lah hotel, memang hotelnya Pullman, ya. Memang hotelnya Pullman, harganya 1 juta lebih, ya. Harga hotelnya itu 1 juta lebih, masih lebih murah daripada hotelku selama di Dubai. Karena hotelku 3.600.000 satu malam, gitu kan. Dia memang nginep di hotel Pullman, tapi itu bukan Pullman di di daerah pusat, ya. Bukan hotel Pullman di ini. Di mana sih apa sih namanya tuh? Bukan GBR. Apa ya Pullman di itu? Pokoknya dekat Marina situ, ya. Aku lupa deh, yang tempat aku biasa makan restoran Indonesia. Nah, dia itu nginap di Pullman tapi di Sharjah, ya. Pullman hotel tapi di daerah Sharjah. Daerah Sharjah itu daerah kumuhnya Dubai. Ya. Asal kalian tahu, itu Pullman Sharjah tuh, nih orang Dubai nih. Itu Pullman Sharjah yang kita kemarin kita ke Pullman tuh Pullman apa? Andi, yang kita nunggu taksi. Apa sih yang di tempat restoran Indonesia? Nah, itu Pullman Sharjah ya. Jadi dia memang nginap di hotel Pullman, harganya 1 juta lebih, tapi itu di Sharjah. Sharjah itu daerah kumuhnya Dubai, ya. Daerah kumuhnya Dubai. Jadi, kalau misalkan kayak orang-orang kaya Dubai ya, orang-orang yang berduit di Dubai, orang-orang yang high class di Dubai, tinggalnya itu kayak di Downtown, di Marina, terus kayak di apalagi ya, daerah yang hotel aku nginep Grand Excelsior itu ya daerah-daerah original orang Dubai itu di situ gitu loh, itu di situ ada JLT Pullman nih. Ini nih orang Dubai nih, ini Bu RT-nya Dubai, ya, Kaela. Jadi kalau Pullman di JLT itu memang harganya mahal, ya, 4 jutaan.
Sheikh Zayed Road. Nah, Sheikh Zayed Road, pokoknya kayak begitu. Kalau di Sharjah itu sayang, aku kasih tahu ya, Al Barsha. Nah, tuh Al Barsha Hotel lu. Kalau di Al Barsha itu daerah orang-orang asli Arab. Daerah Al Barsha, tempat aku nginep pertama ya, Al Barsha, terus daerah Downtown, daerah Marina, itu daerah-daerah orang kaya, ya, daerah orang berduit, karena mahal. Hotel mahal, apartemen mahal, tempat tinggal semuanya mahal di situ. Ya, hotel aja 3 juta lebih semalam. Ya, jadi seperti itu sayang. Kalau di Sharjah, memang dia nginep di Sharjah itu. Sharjah itu tapi tempat kumuh. Jadi di hotelnya dia nginep, ada kan dia jalan di trotoar kan? Jalan trotoar, itu sebelahnya kan kumuh tuh. Itu rumah susun. Rumah susun di sana, rumah susun jatuhnya kayak ya rumah susun. Rumah susun yang tempat kayak apa? Supir driver taksi tinggal gitu loh, driver taksi, driver metro tinggal di situ. Ya. Kayak begitu sayang. Jadi Sharjah itu daerah kumuh. Memang dia tinggal di Dubai itu, dia tinggal di Pullman memang. Tapi Pullman Sharjah, bukan Pullman JLT. Kalau Pullman JLT harganya 4 juta ke atas. Kalau Pullman Sharjah harganya 2 juta ke bawah. Kayak gitu. Terus, lagi nih ya. Masih mau dengar cerita gaming gak nih? Masih mau nggak? Lanjut gak sih? Banyak sebenarnya, cuma kan dari kemarin Gaby diam-diam aja karena Gaby pikir ya udahlah bodo amat gitu kan, nggak mau ngeladenin dia. Cuma kan ya karena memang sekarang dia sudah on the way tersengkes gitu. Ya udah kita sekalian aja, mumpung dia katanya dia lagi melempem kan. Lanjut Kak, oke lanjut ya. Jadi gini, jadi dia memang di Dubai itu memang dia naik helikopter. Dia memang naik helikopter, dia memang naik lifeboat gitu kan, dia memang naik limosin, tapi itu dibayarin sama salah satu sosialita Dubai. Bukan bayar sendiri ya, dibayarin. Pergi makan ke salah satu restoran yaitu Selavi, salah satu restoran hit yang Gaby juga kemarin makan di sana, termasuk sama Kak Ella. Gaby pergi makan sama Kak Ella sama Kak Yanti di sana. Dia juga pergi makan di sana, tapi dia pergi makan di Selapi itu dibayarin juga sama salah satu sosialita Dubai. Kayak begitu, guys. Jadi dia itu selama di Dubai itu semuanya gratis ya. Semuanya gratis, makanya dia itu nggak lama di Dubai, cuma 5 hari kalau nggak salah kan ya. 5 hari apa 6 hari. Makanya dia cuma keluar masuk mall, story, dia bangga banget. Terus dia bilang aku katanya party terus lama di Dubai. Nah, aku mau spill lagi nih. Kalian jangankan pergi party ya. Di tempat, kalau misalkan kayak kalian pergi ke bar atau ke klub di Dubai, itu kalau misalkan ada orang yang di tablenya ada botol, itu berarti dia banyak duit. Berarti dia kaya. Karena di sana minuman satu botol itu mahal banget. Mahal banget, banget ya. Satu botol itu. Jadi kalau misalkan orang yang kerjaannya pergi party terus, ke klub terus minum terus, bawa nenteng minuman atau apa, berarti dia punya banyak duit. Ya, kalau Opung kan nggak ada pergi party sama sekali tuh, karena masuk ke klub di Dubai itu orang-orang dari kalangan menengah ke atas semuanya yang bisa masuk klub di Dubai, ya, karena harga minumannya mahal banget, ya. Aku pergi makan aja, walaupun bukan aku yang makanin, aku ditraktir sama cowok, aku dibawa makan sama cowok, dibawa dinner sama cowok, pergi ke pokoknya Gal gitu kan. Itu restoran mahal banget, cucok banget. Lu bayangin aja, mineral water satu botolnya aja hampir 500.000 uang Indonesia. Ya, hampir 500.000 uang Indonesia. Cuma untungnya aku makan di situ dibayarin sama cowok. Jadi aku nggak naik asam lambungku. Kalau aku makan sendirian di situ, aku bayar sendirian, aku mungkin nggak mampu. Karena hanya ngelihat mineral waternya aja mahal banget. Ya, aku di sana kayak aku makan, kita pergi ke Zuma, ke Selavi, ke Iris, ke White, ke apa lagi, ke Gold, kemana lagi ya aku ya. Pokoknya banyak deh
tempat-tempat mewah semuanya, restoran mewah gitu loh. Sementara kakek hanya hanya pergi ke Selapi sama ke restoran Indonesia 1 kali. Terus dia ngatain aku, katanya jauh-jauh ke Dubai makannya nasi goreng katanya. Hey, ya nasi goreng pun di Dubai itu mahal. Ya, di Dubai itu mahal, walaupun makan nasi goreng itu mahal ya. Makanan Indonesia di Dubai itu mahal karena susah nyari ininya apa namanya, bahan-bahannya. Lu pun dibayarin ya, ya gue mah kalau emang gue dibayarin gue ngomong dibayarin, gue nggak ngatain orang pergi ke sana dibayarin, enggak. Gue ngomong gue dibayarin, emang dibayarin. Tapi kayak misalkan kayak ke Roka gue bayar sendiri, Zuma gue bayar sendiri, terus kemana lagi ya, itu gue yang lain bayar sendiri. Tapi kalau misalkan kayak pergi ke Selapi gue dibayarin sama sama Kak Yanti. Terus gue pergi ke Girl itu gue dibayarin sama cowok yang sampai saat ini deket sama gue. Jadi kayak begitu. Yang lain-lainnya enggak ya. Limosin, terus apa namanya, apalagi ya yachts, itu enggak dibayarin ya, enggak dibayarin sama orang, enggak menter-menter juga. Gue caption gue postingan caption gue jelaskan harganya berapa dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau dia kan bilang katanya kalau netizen Gembelitawati mah mana mampu katanya sewa yachts atau naik limosin. Jadi seolah-olah kayak dia doang yang mampu naik limosin, dia doang yang mampu naik yachts gitu kan. Dia doang yang mampu makan di Selapi, dia doang yang bisa masuk Dubai Mall. Seperti itulah ya. Tapi akhirnya Allah sudah menunjukkan semuanya ya. Orang halu akan segera menjadi tersangka, akan segera masuk penjerong ya. Ini baru 1 laporan yang berjalan, masih ada 3 laporan lagi yang soon akan berjalan. Jadi dia bakal kena pasal berlapis. Makanya dia sekarang lagi panik banget. Dia lagi panik banget, seolah-olah langsung berubah mau jadi positive people. Dia mau berubah jadi positive people katanya, nggak mau huru-hara lagi. Alasan dia karena temen-temennya kata sosialita, jadi dia nggak mau image-nya buruk gitu kan, ala-alanya dia gitu. Padahal mah lu mau ngerubah image kayak apapun, tetap aja di mata orang itu lu adalah seorang pecundang. Tidak akan pernah berubah. Lu tukang fitnah orang, lu tukang drama, tukang pembuat drama, tukang pansos, apalagi tukang tipu, tukang halu, apalagi banyak, semuanya udah ke lu semuanya gitu loh. Ketakutan dia, iya, lu nggak akan bisa tidur tenang. Lihat aja muka dia longsor, kan muka dia begini-gini nih. Longsor karena kurang tidur, entah tidak tidur memikirkan laporan dia yang sudah berjalan itu. Nggak akan bisa tidur tenang lu nggak akan bisa tidur tenang karena tidak akan lama lagi lu akan menjadi tersangka. Cepu juga bener, nyepuin LL, mau nyepuin Milen, mau nyepuin Rara ya, mau nyepuin Dinda. Guys, ini sisa 1 menit 57 detik lagi. Abis itu selesai. Sudah, aku mau nyiapkan makan untuk Ola. Mau maghrib juga. Abis itu aku mau mandi. Arisannya dia gimana? Nah, itulah ya. Nggak tahu lah ya yang ikut arisan. Siap-siap, mending lu minta dapat duluan deh. Dengan segala alasan aja. Bilang aja lagi butuh duit banget gitu. Daripada lu nggak dapat sama sekali kan. Duit lu melayang gitu. Nanti si Opung keburu kepenjeres. Gimana tuh arisan tuh? Kan? Geng Pispotnya gimana kak? Kabur semua sayang ya. Mekina Musang sudah kabur. Kiki Hombi Pak Aleo Gambreng es puter-puter kabur ya. Terus siapa lagi? Adina gitu kan kabur gitu. Siapa lagi? Poppy kabur. Nggak akan ada lagi, nggak ada lagi yang ngebela dia, nggak ada lagi yang patungan untuk beyongin dia pengeceres. Jadi bener-bener ya udah bener-bener nggak ada gitu loh. Bener-bener makanya dia lagi kesusahan, dia lagi kesulitan, dia lagi bingung, dia lagi stres banget bagaimana cara untuk bayar pengacara karena memang dia lagi bingung banget untuk bayar pengacara. Aku sudah tahu semuanya. Dia nggak ada duta untuk bayar pengacara. Aku sudah tahu semuanya.
kayak gitu.